Panitia khusus revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas kembali melakukan pembahasan dengan dihadiri instansi terkait di pemerintah Kota Banjarmasin. Lantaran masih mempunyai kekurangan sehingga perlu adanya revisi. Setelah direvisi maka redaksinya bisa mengayomi beban disabilitas. Panitia khusus revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas kembali melakukan pembahasan dengan dihadiri instansi terkait di pemerintah Kota Banjarmasin jelang tengah hari Jumat 15 Oktober 2021. Perlu kita diskusikan bersama bahwa tadi ada disampaikan oleh Pak Dokter. Wakil Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dedi Sopyan, Wetakuni Primati Piusya rapat medahkan dan pembahasan yang kedua ini, anggota Pansus sudah masuk ke pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah agar memenuhi hak-hak disabilitas di Banjarmasin. Dikarenakan pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 masih mempunyai kekurangan, maka perlu adanya revisi. Sehingga pasal-pasal yang tadinya memiliki kekurangan setelah direvisi, maka redaksinya bisa mengayomi beban disabilitas. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menegaskan, dalam revisi Raperda ini menyangkut pula masalah pendidikan bagi penyandang disabilitas dari SD, SMP hingga SMA. Walaupun kewenangan di tingkat sekolah menengah atas berada di Provinsi Kalimantan Selatan, namun anggota Pansus tetap memperjuangkan yang berkaitan dengan aturan. Karena itu di revisi inilah kita memasukkan pasal-pasal yang dari redaksinya itu bisa mengayomi hak-hak mereka gitu. Nah, ini harapannya ke depan di rapat berikutnya ini akan kita lebih sempurnakan lagi sehingga hak mereka yang benar-benar yang sampai saat ini belum terakomodir itu bisa kita buat di Perda ini. Apa aja Pak mungkin Pak yang bagus untuk dibuat? Mungkin salah satu contohnya ya dalam hal pendidikan juga, mereka diwajibkan selesai pendidikannya nanti diharapkan sampai 12 tahun. Walaupun nanti kita diskusikan lagi apakah itu cakupannya sampai ke SMA, karena SMA sendiri kan kita tahu bahwa itu ranahnya provinsi. Yeah. Nah, tapi paling tidak kita dalam hal pendidikan juga konsen untuk menyetarakan kepada mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Anggota Komisi 1 DPR Banjarmasin ini pun menyatakan, dalam salah satu pasal Raperda ini terdapat dorongan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kreativitas untuk bisa difasilitasi pemerintah Kota Banjarmasin, mulai dari pembuatan suatu produk hingga pemasarannya. Begitu pula adanya transportasi khusus supaya memudahkan penyandang disabilitas. Di rapat tadi juga ada usulan dari beberapa teman anggota Pansus, baik itu dari Dinas Sosial juga, bahwa ada mendorong untuk transportasi kebutuhan khusus. Artinya nanti ke depan pemerintah kota dalam hal ini memikirkan itu. Artinya mereka mempunyai transportasi khusus sehingga mereka tidak terkendala dalam hal kegiatan-kegiatan yang membutuhkan transportasi itu. Itu satu. Yang kedua juga mereka diharapkan mempunyai kepercayaan diri gitu, bahwa jangan minder untuk melakukan sesuatu kegiatan yang hal positif. Dan ini kita harapkan juga di ASN-nya nanti mudah-mudahan nanti bisa kita masukkan di pasal-pasalnya bahwa mereka diakomodir untuk bekerja seperti ASN yang lain gitu. Mungkin nanti di hasil diskusinya kita berdasarkan acuan peraturan perundang-undangan mungkin sekian persen mereka khusus untuk diterima. Dedi Sopyan berharap Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini nantinya setelah menjadi peraturan daerah bisa berjalan sesuai dengan diharapkan.